Ex-striker Jepang puji strategi timnas Indonesia. Vietnam ketakutan dengan materi pemain Garuda. Asnawi menggila di Liga Thailand. Simak informasi selengkapnya hanya di Gadis Bola. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memastikan Sintayong akan memanggil 26 pemain ke Timnas Indonesia, yakni untuk melawan Arab Saudi dan Australia, di mana 12 diantaranya terbang dari Indonesia, yang mana ke-12 pemain itu berasal dari Liga 1. Sementara 14 nama lain, yakni pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, tidak akan ke Jakarta terlebih dahulu. Mereka langsung berangkat ke Arab Saudi dari negara klubnya masing-masing. Namun memang hingga sejauh ini, Sintayong belum secara resmi merilis nama-nama pemain yang akan dibawa ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun rencananya Timnas Indonesia akan berangkat ke Arab Saudi pada hari Minggu 1 September 2024. Kepada awak media, Sumarji mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan tiba sore hari di Jeddah dan skuad Garuda pun langsung beristirahat terlebih dahulu setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 jam untuk sampai Arab Saudi. Sumarji kemudian memastikan bahwa Timnas Indonesia langsung pulang ke Jakarta setelah pertandingan melawan Arab Saudi. Skuad Garuda tidak menginap di hotel terlebih dahulu selepas laga selesai. Keputusan ini diambil agar Timnas Indonesia memiliki banyak waktu persiapan untuk menghadapi Australia. Dijelaskan bahwasannya kick-off pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi akan digelar pada pukul 21.00 waktu Jeddah. Karena adanya perbedaan waktu 4 jam, kick-off Timnas Indonesia versus Arab Saudi di tanah air pun akan digelar pada Jumat 6 September, yakni pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai pada pukul 21.00 waktu Jeddah, laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi pun akan berakhir pada pukul 23.00. Belum lagi nanti persiapan ganti pakaian dan sesi jumpa pers. Untuk itu kemungkinan besar Timnas Indonesia baru akan keluar dari Stadion King Abdullah pada pukul 23.30 waktu Jeddah. Selanjutnya, skuad Merah Putih pun langsung menuju ke Bandara Internasional Raja Abdul Aziz Jeddah selepas pertandingan. Setibanya di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Timnas Indonesia sudah ditunggu maskapai Garuda Indonesia yang sudah dicharter oleh PSSI. Kemudian skuad Garuda langsung beristirahat dan memulai lagi persiapan menghadapi Australia setibanya di Indonesia. Pelatih PSS Sleman, Wagner Lopez, angkat bicara soal kebijakan naturalisasi yang ditempuh oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dengan syarat prestasi yang diraih oleh skuad Garuda dari kelompok umur sampai senior, membuat Wagner Lopez memuji langkah PSSI dan Sintayong ini. Seperti yang diketahui, Wagner Lopez sendiri adalah ex-striker Timnas Jepang periode 1997-1999 dan pernah tampil di Piala Dunia 1998. Sebagai sesama pemain naturalisasi, pelatih PSS Sleman tersebut menganggap bahwasanya kebijakan dari PSSI ini menjadi hal biasa dalam sepak bola. Pria 55 tahun itu memuji program naturalisasi yang berhasil membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Meski begitu, ia juga meminta agar PSSI tidak melupakan potensi pemain lokal. Dirinya mengaku bahwa para pemain lokal juga memiliki perkembangan yang cukup bagus sehingga bisa membantu kekuatan Timnas Indonesia. Media asal Vietnam menilai Timnas Indonesia masih berpeluang juara ASEAN Cup 2024 meski membawa skuad U22. Penilaian tersebut bukannya tanpa alasan. Semua tak terlepas dari banyaknya pemain U22 yang sudah memperkuat timnas senior. Seperti contohnya yakni Ivar Jenner, Justin Hapner, hingga Marcelino Ferdinand. Maka dari itu jika seluruh bintangnya dipanggil, timnas Indonesia pun masih punya kekuatan tangguh dan dinilai media Vietnam mampu bersaing memperebutkan gelar juara. Untuk itu Soha meminta Vietnam wajib mewaspadai timnas Indonesia. Karena Soha khawatir Vietnam terlena karena bertemu tim muda timnas Indonesia kemudian berakhir dengan dipermalukan kembali. Marcelino Ferdinand telah diumumkan secara resmi bergabung dengan klub divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris Oxford United.
Marcelino diketahui menandatangani kontrak dengan klub tersebut selama 2 tahun. Dengan bergabung di tim berusia 131 tahun ini, Lino tentu saja merasa senang. Ia bertekad bisa memulai perjalanan yang bagus ke depan. Sementara itu, pelatih Oxford United Des Buckingham membeberkan alasannya mendatangkan ex-striker Persebaya Surabaya itu. Dalam rilis yang diterima Bolasport.com, Des Buckingham memuji penampilan Marcelino. Pelatih asal Inggris itu sudah mengetahui karakter pemain dari pemain berusia 19 tahun ini. Des Buckingham sempat mencari tahu informasi tentang Marcelino. Banyak pemberitaan yang memuji penampilan dari mantan pemain Persebaya Surabaya ini. Des Buckingham kemudian yakin bahwasannya Marcelino bisa berkembang bersama dengan Oxford United. Pelatih berusia 39 tahun itu pun menerima dengan baik kehadiran Marcelino. Mantan pelatih Mumbai City FC itu pun sudah tidak sabar untuk memberikan taktik dan strategi kepada pemain barunya. Sementara yang masih muda diharapkan bisa membantu Oxford United bisa lebih berkembang. Tristan Guijar menjadi pemain keturunan Indonesia berikutnya yang dikabarkan bakal dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rupanya, Tristan Guijar juga sudah berbicara dengan PSSI terkait kemungkinan proses naturalisasi menjadi WNI pada beberapa waktu yang lalu. Pembicaranya pun cukup positif. Guijar sendiri sebagai informasi baru saja bergabung dengan klub Eredivisie PSV Zwolle. Usai dipinjamkan oleh Ajax Amsterdam sampai akhir musim 2024-2025. Meski usianya masih 19 tahun, Guijar sudah punya cukup banyak pengalaman di level senior. Ia sudah bermain 9 laga Eredivisie musim lalu bersama tim utama Ajax. Sebagai pemain belakang, Guijar punya kemampuan passing yang baik. Di laga melawan FC Utrecht, catatan passing bahkan sempurna 100% usai melepaskan 12 operan sukses dari 12 kali percobaan. Skill bertahan Guijar juga sudah terlihat sejak di Ajax musim lalu. Disitat dari WhoScored, ia mencatatkan rata-rata 3,1 tackle, 1,3 sapuan dan 0,4 intercept sukses di Eredivisie. Pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri atau abroad, Asnawi Bangkualam tampil penuh dan mencetak assist untuk Port FC di Liga Thailand 2024-2025. Asnawi berkontribusi pada gol kelima Port FC, di mana ia berhasil memberikan assist ciamik kepada Piradon Kamretase di menit ke-69. Dalam laga ini, Asnawi Bangkualam tampil selama 90 menit full dan menjadi penampilan keduanya bersama dengan Port FC di Liga Thailand 2024-2025. Port FC sendiri merupakan calon lawan klub Indonesia Persib Bandung di fase grup F Liga Champions Asia atau ACL 2024-2025. Sementara itu, Asnawi pun diyakini akan segera memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes dikabarkan baru bisa tampil saat timnas Indonesia menjamu timnas Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September pada pukul 7 malam. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air Romi Pangemanan berdasarkan informasi dari Ketum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir menurut Bung Ropan mengungkapkan bahwa perlu setidaknya waktu 1 bulan lagi untuk Maarten Paes untuk bisa didaftarkan untuk kemungkinan Maarten Paes baru tersedia ketika timnas Indonesia menjamu Australia di Jakarta.